Sore itu, aroma teh melati dan melodi instrumental klasik mengalun lembut di ruang keluarga kami yang lapang. Aku, Anissa, sedang merapikan beberapa dokumen untuk presentasi besok. Hidupku terasa nyaris sempurna. Rian, suamiku, adalah pria yang kuanggap imam sejati. 5 tahun pernikahan kami, meski belum dikaruniai momongan, berjalan harmonis. Dia pekerja keras, penyayang, dan selalu mengutamakan keluarga. Setidaknya, itulah yang kupercayai hingga bel itu berbunyi. Bel berbunyi 3 kali, nadanya terdengar ganjil di telingaku, seolah membawa firasat buruk. Biar aku saja, Bei, kataku pada Bei Sumi yang hendak beranjak dari dapur. Aku berjalan ke pintu depan, membenarkan letak blus rumahanku. Kuintip dari lubang pintu, seorang wanita berdiri di sana. Penampilannya mencolok. Rambut brunette bergelombang tergerai indah, gaun bodycon berwarna merah marun membalut tubuhnya yang ramping, dan kacamata hitam mahal bertengger di atas kepalanya. Dia tampak seperti model majalah yang salah alamat. Kubuka pintu dengan senyum ramah yang biasa kuberikan pada tamu. Selamat sore, cari siapa, ya? Wanita itu menurunkan kacamatanya perlahan, matanya menilaiku dari atas sampai bawah dengan tatapan yang, entahlah, sulit kuartikan. Ada campuran rasa ingin tahu dan sedikit cemooh di sana. Rian ada? Tanyanya, suaranya terdengar serak dan manja. Mas Rian masih di kantor. Mungkin sebentar lagi pulang, jawabku sopan. Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Ah, maaf, aku lupa memperkenalkan diri. Ia mengulurkan tangannya yang lentik dengan kuku-kuku terawat sempurna. Aku Bella. Aku menyambut uluran tangannya. Saya Anissa, istrinya. Mendengar kata, istrinya, senyum Bella semakin lebar. Tentu saja. Aku tahu, katanya. Lalu, dengan nada yang sengaja dibuat santai namun penuh arti, dia melanjutkan, aku Bella. Mungkin Rian sering cerita? Aku mantan pacar terindahnya. Darahku berdesir. Mantan pacar terindah. Kalimat itu meluncur dari bibirnya dengan begitu ringan, begitu angkuh. Aku menatapnya lekat. Jadi, ini dia Bella, wanita yang namanya sesekali kudengar dalam bisik-bisik reuni keluarga Rian. Wanita yang katanya dulu meninggalkan Rian saat mereka masih di bangku kuliah. Meninggalkannya demi pria lain yang lebih kaya, lalu mengejar mimpi ke luar negeri. Anehnya, aku tidak cemburu. Tidak sedikit pun. Bagiku, wanita di depanku ini adalah pengkhianat. Sejarah telah membuktikannya. Kabar yang kudengar, dia baru saja kembali ke Indonesia setelah dicampakkan oleh kekasih bulenya. Alasannya? Klasik. Bella ketahuan berselingkuh lagi dengan pria lain. Seekor kalajengking akan tetap menjadi kalajengking. Oh, Bella, kataku, menarik tanganku dan memasang senyum setenang mungkin. Silakan masuk. Anggap saja rumah sendiri. Aku mempersilakannya duduk di ruang tamu. Aku bisa merasakan matanya menjelajahi setiap sudut rumahku. Menilai bingkai foto pernikahanku dengan Rian di dinding, menilai perabotan, menilai kehidupanku. Rumah kalian bagus, ya? Katanya, lebih terdengar seperti pernyataan daripada pujian. Rian sepertinya sukses besar sekarang. Beda sekali waktu ya, waktu dulu. Aku hanya tersenyum sambil berjalan ke dapur. Bei, tolong buatkan teh 2, ya. Aku kembali ke ruang tamu, duduk di seberangnya, dan melipat tangan di dada. Aku memutuskan untuk memainkan permainannya. Jadi, ada perlu apa mencari Mas Rian? Oh, tidak ada perlu khusus, sahut Bella, mengibaskan rambutnya. Hanya, kangen. Aku baru kembali ke Indonesia, dan Rian adalah orang pertama yang ingin kutemui. Dia segalanya bagiku dulu. Menjijikkan. Aku baru saja akan membalas kepura-puraannya saat suara deru mobil Rian terdengar memasuki garasi. Jantungku, yang tadinya tenang, kini mulai berdebar. Bukan karena takut, tapi karena firasat. Assalamualaikum. Sayang, aku pulang. Suara Rian yang hangat menggema dari pintu depan. Waalaikumsalam. Mas, ada tamu, balasku. Rian melangkah masuk ke ruang tamu, masih melonggarkan dasinya. Langkahnya terhenti seketika matanya menangkap sosok di sofa seberangku.
Tas kerjanya nyaris jatuh dari genggaman. "Mas," panggilku. Rian tidak bergerak. Matanya terpaku pada Bella. Wajahnya pucat pasi, lalu perlahan berubah. "Bella?" Suara Rian terdengar bergetar. Ini benar kamu?" Bella bangkit perlahan, bibirnya ia gigit, dan matanya mulai berkaca-kaca. "Oh, akting yang sangat hebat. Rian?" bisik Bella. Aku kembali." Dan kemudian, hal yang tak pernah kusangka terjadi. Suamiku, Rian, pria yang kuanggap bijak dan setia, mengambil 2 langkah cepat, melewati aku, istrinya, yang berdiri mematung. Dia tidak memelukku, tidak mencium keningku seperti biasa. Dia menghampiri Bella. Dan di depan mataku, di dalam rumahku, Rian merengkuh wanita itu dalam pelukan yang erat. Pelukan yang syarat akan kerinduan yang tertahan. "Ya Tuhan, Bella, aku nggak nyangka," gumam Rian, suaranya tenggelam di bahu Bella. Aku berdiri di sana, menjadi penonton di drama mereka. Aku bisa merasakan Bei Sumi yang membawa nampan teh terhenti di ambang pintu, sama kagetnya. Tapi yang paling menghancurkanku bukan pelukan itu. Bukan. Itu adalah ekspresi di wajah suamiku. Saat dia melepaskan pelukannya dan menatap wajah Bella, ada senyum di sana. Senyum yang begitu lebar, begitu tulus, begitu bahagia. Senyum yang bahkan belum pernah ia berikan padaku selama 5 tahun ini. Saat itu, aku hanya bisa menahan napas. Kemarahan yang dingin mulai menjalar di pembuluh darahku. Aku menarik napas panjang, memaksakan seulas senyum palsu di bibirku yang terasa kaku. "Mas," panggilku dengan suara yang kuusahakan tetap datar. Tamunya nggak disuruh duduk lagi, tehnya sudah datang. Rian menoleh padaku, senyum bahagianya sedikit luntur, digantikan ekspresi canggung. "Ah, iya, Anissa. Ini Bella. Teman lama. Mantan terindah," koreksi Bella dengan senyum kemenangan yang tak ditutup-tutupi, sambil menggamit lengan Rian. Aku menatap mereka berdua, suamiku dan hantu dari masa lalunya. Aku tersenyum setegar mungkin, memasang muka cuek seolah tak terjadi apa-apa. Namun dalam hati, aku tahu, ini bukan hanya kunjungan biasa. Ini adalah awal dari sebuah peperangan. Dan aku baru saja melihat musuhku yang sebenarnya. Malam itu, setelah Bella akhirnya pulang dengan diantar Rian, meninggalkanku sendirian dengan 2 cangkir teh yang mendingin, suasana rumah berubah menjadi medan perang sunyi. Aroma parfum Bella yang manis dan menyengat masih tertinggal di ruang tamu, seperti tanda teritorial yang sengaja ia tinggalkan. Rian kembali 1 jam kemudian. Wajahnya masih menyisakan rona bahagia yang menampakkan kebodohannya. "Mas," panggilku tenang. Aku menunggunya di meja makan. Dia sedikit terkejut, mungkin mengira aku sudah tidur. "Ya, sayang, kok belum tidur? Kita perlu bicara." Senyum di wajah Rian luntur. Dia duduk di seberangku, jarak di antara kami terasa seperti jurang. "Soal Bella? Siapa lagi?" Rian menghela napas panjang, mencoba memasang ekspresi sabar yang dibuat-buat. "Anissa, kamu jangan salah paham. Bella itu mantan pacar terindahmu," potongku, suaraku datar tanpa emosi. Dia sudah mengatakannya. Rian tampak kesal karena narasinya diganggu. "Dia kembali ke Indonesia, dia lagi ada masalah, Nis. Kehidupannya hancur di luar negeri. Dia nggak punya siapa-siapa." Wajar aku, sebagai teman lama, memberinya dukungan. Pelukan tadi itu pelukan persahabatan, kasihan. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. "Kasihan? Mas, aku mungkin tidak secantik Bella, atau terindah seperti dia. Tapi aku tidak bodoh. Aku tahu tatapan seorang pria yang merindukan mantannya, dan aku tahu tatapan wanita yang ingin merebut." Wajah Rian mengeras. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya seperti itu. "Kamu cemburu buta, Anissa. Aku cuma kasihan sama dia." Malam itu berakhir tanpa solusi. Rian memilih tidur di kamar tamu, dengan alasan memberiku waktu untuk mendinginkan kepala. Padahal, dialah yang terbakar api lama. Sejak malam itu, semuanya berubah. Awalnya,
Perselingkuhan itu berjalan diam-diam, namun sangat kentara bagi mata seorang istri yang terluka. Ponsel Ryan yang dulu tergeletak sembarangan, kini selalu menghadap ke bawah atau masuk ke dalam saku celananya. Dia mulai sering lembur, padahal aku tahu, dari koneksiku sebagai head of legal di firma hukumku, bahwa perusahaannya sedang tidak ada proyek besar. Dia akan pulang larut, tercium aroma parfum wanita yang sama dengan yang tertinggal di ruang tamuku. Jika kutanya, jawabannya selalu, rapat, atau ketemu klien. Aku mencoba bertahan. Setiap malam, aku bentangkan sajadah. Aku menangis dalam sujudku, memohon agar suamiku dibukakan mata hatinya. Agar Allah membalikkan hatinya kembali padaku. Aku percaya pernikahan ini sakral. Aku percaya Ryan hanya sedang, hilaf, sesaat, terbutakan oleh nostalgia palsu. Tapi doaku seolah membentur langit yang diam. Sebulan berlalu, dan perselingkuhan diam-diam, itu naik level. Mereka semakin berani. Ryan tidak lagi bersembunyi. Suatu sore di akhir pekan, aku sedang bersantai di taman belakang ketika Ryan menghampiriku dengan cengiran canggung. "Nis, Bella mau mampir sebentar." Katanya dia buat lasagna spesial, resep ibuku dulu. Dia mau kita coba. Api langsung menyala di dadaku. Dia dapat resep ibumu dari mana? Dulu ibu pernah memberikannya. Dan kamu mengizinkan dia ke sini? Setelah semua kebohongan, lembur MU itu, Mas? Anissa, jangan mulai, geramnya. Dia cuma mau berterima kasih. Bersikap dewasalah. Benar saja. 30 menit kemudian, Bella datang. Pakaiannya lebih santai hari itu, tapi tetap saja, dia tampak seperti sedang pemotretan majalah di rumahku. Dia membawa pires berisi lasagna yang aromanya memang menggugah selera. Dan kemudian, di depan mataku, di meja makanku, drama itu dipertunjukkan. "Ayo, Ryan, coba." Bella mengambil sendok, memotong lasagna, dan tanpa ragu menyuapkannya ke mulut suamiku. Ryan menerimanya dengan tawa lebar. "Wah, ini persis rasa buatan ibu. Kamu masih Tentu saja aku ingat semua hal tentang kamu, Yan," kata Bella, matanya mengerling ke arahku. Aku duduk di sana, memegang cangkir tehku erat-erat. Aku adalah penonton VVIP di teater pengkhianatan mereka. Mereka tertawa, mengenang masa kuliah mereka, mengenang betapa liarnya mereka dulu, seolah aku tidak ada di sana. Bella bahkan, tidak sengaja, mengelap saus di sudut bibir Ryan dengan ibu jarinya. Dan Ryan, suamiku, dia hanya tersenyum dan membiarkannya. Aku mencoba bertahan. Aku tersenyum. Senyum palsu yang kurasa lebih mirip seringai iblis. "Enak, ya, Mas? Mantanmu memang serba bisa, ya. Masak bisa, merebut suami orang mungkin juga bisa." Suasana langsung tegang. Ryan menatapku tajam. Bella, si aktris ulung, langsung memasang wajah sedih. "Anissa, kamu salah paham. Aku nggak bermaksud begitu," cicit Bella. "Oh, aku nggak salah paham kok, Bel," katangku sambil berdiri. "Aku paham sekali. Silakan nikmati lasagnanya. Aku ada kerjaan." Aku meninggalkan mereka berdua. Dari kamarku di lantai atas, aku masih bisa mendengar Ryan menenangkan Bella, "Maafkan Anissa, ya. Dia lagi sensitif." Puncaknya adalah 2 minggu setelah insiden lasagna. Mereka tidak lagi hanya pamer kemesraan di rumahku. Mereka memamerkannya ke seluruh dunia. Ryan bilang dia harus melakukan perjalanan bisnis ke Bali selama 3 hari. Aku mengiyakan. Hatiku sudah mati rasa. Aku bahkan membantunya mengemasi koper, memasukkan kemeja linen putih favoritnya. "Baik-baik ya, Mas, di sana," kataku di pintu. "Pasti, sayang," katanya, mencium keningku, sebuah ciuman yang terasa hambar dan dingin. 2 hari kemudian, Amanda, salah satu junior di firmaku, mengirimiku sebuah foto via WhatsApp. Foto itu diambil dari Instagram story seorang influencer gaya hidup yang kebetulan sedang berada di beach club yang sama di Seminyak. Fotonya jelas, Ryan, mengenakan kemeja linen putih yang kusiapkan, sedang tertawa sambil memeluk Bella dari belakang. Bella memakai bikini tupiece yang minim. Mereka berdua tampak begitu mesra, begitu lepas,
di bawah matahari Bali. Liburan, bukan perjalanan bisnis. Aku menatap foto itu lama sekali. Tanganku tidak bergetar. Air mataku tidak jatuh. Doa dan kesabaranku selama ini terasa seperti lelucon. Malam itu, saat Rian meneleponku dengan suara pura-pura lelah, rapatnya alot banget, sayang, aku hanya menjawab, "Oh, ya? Semoga cepat selesai ya, Mas. Hati-hati di sana. Jangan sampai terbakar matahari. Ada jeda panjang di seberang sana." Maksud kamu? Selamat berlibur, Mas Rian, kataku, lalu kututup teleponnya. Usahaku untuk bertahan dan berdoa telah berakhir. Tak ada hasilnya. Suamiku telah memilih. Malam itu, aku tidak lagi berdoa untuk kesembuhannya. Aku mulai berdoa untuk kekuatanku sendiri. Kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Dan kekuatan untuk membalas. 2 hari setelah telepon singkat, "Selamat berlibur," itu, Rian pulang. Bukan dengan wajah bersalah, tapi dengan wajah angkuh yang dingin. Dia tidak pulang sendirian. Aku sedang berada di ruang kerja, menyusun strategi untuk kasus klien, ketika ku dengar suara koper diseret di lantai bawah. Pintu depan terbuka, dan suara tawa manja Bella yang menjijikkan itu menggema di rumah yang kubangun dengan cinta. "Yang, kopernya taruh mana?" "Kamar utama aja, ya? Kayaknya aku lebih suka pemandangan dari sana." Suara Bella terdengar begitu santai, seolah dia adalah nyonya rumah. Jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Bukan karena sakit hati, tapi karena amarah yang membara. Aku berjalan ke balkon kamarku di lantai 2, melihat lurus ke bawah ke ruang tamu. Di sana mereka berdiri, Rian, dengan wajah lelah tapi puas, dan Bella, bergelayut manja di lengannya, menatap sekeliling rumahku dengan tatapan posesif. "Anissa?" Rian memanggilku. "Bukan, sayang, lagi." Nada suaranya datar dan penuh perintah. "Turun, kita perlu bicara." Aku menarik napas panjang. "Showtime." Aku turun perlahan, satu persatu anak tangga, dengan langkah yang kuusahakan setenang dan seagung mungkin. Aku mengenakan setelan kerja rumahanku yang rapi. Aku menatap mereka berdua, yang kini duduk di sofa seolah-olah mereka adalah raja dan ratu, dan aku adalah rakyat jelata. "Ada apa, Mas? Tumben sudah pulang?" Rapatnya cepat sekali selesai, sindirku. Rian tidak punya waktu untuk basa-basi. "Anissa, aku dan Bella sudah memutuskan. Kami saling mencintai." "Wow, sebuah wahyu yang mengejutkan," jawabku sarkastis, mataku menatap lurus ke arah Bella, yang tersenyum penuh kemenangan. "Nis, aku serius," kata Rian, suaranya meninggi. "Aku nggak bisa hidup tanpa Bella. Tapi aku juga nggak mau melepaskan kamu. Kamu istri yang baik." Perutku mual mendengarnya. "Jadi," lanjut Rian, seolah-olah dia sedang mempresentasikan proposal bisnis, "aku mau menikah lagi." "Dengan Bella?" "Aku mau kamu mau di madu." Aku terdiam. Bukan karena kaget, aku sudah menduganya, tapi karena betapa tidak tahu malunya permintaan itu. Dan, Rian melanjutkan lagi, "Aku mau Bella tinggal di sini. Bersama kita. Hidup rukun berdampingan." Bella menimpali dengan suara lembut yang dibuat-buat, "Iya, Mbak Anissa. Aku janji, aku akan jadi istri kedua yang baik. Kita bisa jadi sister. Kita bisa berbagi Rian." "Aku nggak akan mengganggu waktu Mbak, kok." Aku tertawa. Kali ini, tawa itu keluar begitu saja. Keras dan panjang. Rian dan Bella menatapku bingung. Kalian berdua benar-benar pasangan komedian," kataku, mengusap air mata tawa palsuku. "Kalian pikir rumah tangga ini sirkus?" "Kamu," kataku pada Rian, "pikir aku sudi berbagi suami dengan dia?" Aku menunjuk Bella dengan daguku. "Dan kamu," kataku pada Bella, "kamu pikir setelah mengkhianati Rian sekali, lalu dicampakkan bule Miu, lalu mengkhianati bule Miu, kamu pantas jadi sister saya?" Wajah Bella memerah. Rian menggebrak meja. Jaga ucapanmu." "Aku membawanya baik-baik." "Dan aku menolaknya baik-baik, Mas," kataku tenang. Jawabanku tidak. "Aku tidak minta persetujuanmu," bentak Rian. "Aku memberitahu."
Aku akan tetap menikahi Bella, dengan atau tanpa izinmu. Dan dia akan tinggal di sini. Ini adalah puncaknya. Aku melihat wajah asli suamiku. Pria yang dulu kukira imamku, kini tak lebih dari seorang bajingan yang dikendalikan nafsu. Baik, kataku akhirnya, membuat mereka terkejut. Jika itu maumu. Senyum Bella merekah. Rian tampak lega. Tapi, lanjutku, karena kalian belum menikah, dia belum berhak tinggal di kamar utama. Dia boleh tinggal di kamar tamu, dekat dapur. Rian hendak protes, tapi Bella menyikutnya. Enggak apa-apa, yang aku bisa terima. Untuk sementara. Maka, neraka di rumahku pun dimulai. Bella, yang belum sah menjadi istri kedua, sudah bertingkah seperti ratu. Dia belum menikah dengan Rian, tapi dia sudah berani menguasai rumahku. Dia mulai memesan makanan online menggunakan kartu kredit Rian tanpa henti. Dia mengundang teman-teman arisannya ke rumahku, memamerkan seolah ini adalah istana barunya. Dan yang paling parah, dia mulai menyuruh-nyuruhku. Suatu sore, aku baru saja pulang dari kantor. Aku lelah, penat, dan harus berhadapan dengan drama di firma. Aku masuk ke dapur untuk mengambil minum, dan kulihat Bella sedang duduk manikur di meja makan, sementara seorang pegawai salon mengerjakannya. Anissa, panggilnya, seolah aku ini asistennya. Udah pulang? Bikinin aku jus alpukat dong. Nggak pakai gula, tapi pakai susu kental manis coklat yang banyak. Aku berhenti. Aku menatapnya. Bei Sumi yang ada di dapur tampak menahan amarah. Aku tersenyum. Oh, haus, Bel? Banget, katanya manja. Tunggu sebentar. Aku berjalan ke meja makan. Rian sedang tidak ada di rumah. Hanya ada aku, dia, Simbak Salon, dan Bei Sumi. Di meja itu, ada mangkuk kecil berisi air sisa rendaman bunga untuk manikur, dan ada juga mangkuk berisi air kobokan sisa dia makan siang tadi, dia makan dengan tangan, dan Bei Sumi belum sempat membereskannya. Aku mengambil mangkuk air kobokan itu. Airnya keruh, berminyak, dengan sisa-sisa sambal dan nasi. Kamu mau minum, kan? Kataku dengan senyum termanis. Bella menatapku bingung. Iya, tapi kok pakai itu? Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Desisku, senyumku lenyap. Kamu itu tamu. Pelakor. Benalu. Kamu berani menyuruhku, pemilik rumah ini, selayaknya aku pembantumu. Wajah Bella pucat pasi. Simbak Salon menghentikan pekerjaannya. Kamu? Bella mulai gemetar, entah marah entah takut. Kamu pantasnya minum ini. Biu. Aku menyiramkan seluruh isi mangkuk air kobokan itu tepat ke wajahnya. Air keruh itu mengguyur rambut brunetenya yang mahal, membasahi gaunnya, mengotori wajahnya yang penuh riasan. Bau amis dan sambal langsung menguar. Bella menjerit histeris. Simbak Salon ikut memekik kaget. Beraninya kamu, pekik Bella, matanya memerah. Aku berani, balasku, suaraku tak kalah tinggi. Karena ini rumahku. Dan kamu, sampah, tidak pantas ada di sini. Keluar? Aku menarik lengannya kasar, tidak peduli pada teriakannya. Aku menyeretnya dari meja makan, melewati ruang tamu, menuju pintu depan. Keluar dari rumahku, pelakor sialan. Aku mendorongnya keluar pintu dengan keras hingga dia tersungkur di teras. Dasar gila. Anissa sinting. Aku akan bilang Rian, teriaknya dari luar. Bilang saja. Bawa juga suamimu itu pergi dari sini. Aku membanting pintu tepat di depan wajahnya yang menangis penuh drama. Napasku terengah-engah. Bei Sumi menatapku dengan mata berbinar, mengacungkan jempolnya diam-diam. Aku tahu, setelah ini perang besar akan pecah. Rian pasti akan marah. Dia pasti akan membelanya. Aku tidak peduli. Aku berjalan ke kamar, mengunci pintu. Aku membuka laptopku. Perang baru saja dimulai, dan aku tidak akan datang dengan tangan kosong. Aku mulai membuka file-file lama. File tentang perusahaan Rian. Tidak sampai 30 menit setelah insiden air kobokan, pintu rumahku seolah didobrak dari luar. Suara Rian yang penuh amarah menggema di seluruh ruangan, memanggil namaku seperti seekor singa yang terluka. Anissa, keluar kamu.
Aku membuka pintu kamarku dengan tenang. Aku sudah mengganti pakaianku dengan piyama satin yang elegan. Aku menatapnya dari puncak tangga, dingin dan tak terintimidasi. Dia berdiri di foyer, wajahnya merah pada menahan murka. Di belakangnya, Bella berdiri terisak-isak, rambutnya masih basah dan bau, pakaiannya kotor. Dia memegang lengan Rian erat, seolah mencari perlindungan setelah diserang. Drama yang sempurna. Kamu sudah gila, Anissa? Bentak Rian, menunjuk ke arahku. Kamu siram Bella? Kamu usir dia? Apa-apaan kamu ini? Aku hanya membersihkan sampah dari rumahku, Mas, jawabku datar. Dia menyuruhku seperti aku pembantunya. Aku tidak sudi. Dia calon istriku. Dia masih pelakor. Belum sah. Dan dia tidak punya hak apapun di rumah ini. Rumah ini, aku menekankan setiap kata, masih atas namaku juga. Aku nggak peduli. Rian melangkah maju, amarah membuatnya buta. Kamu sudah keterlaluan. Kamu mempermalukan dia. Kamu mempermalukan aku. Lucu, aku tersenyum sinis. Kamu yang membawa pelakor ini ke rumah kita, memamerkan perselingkuhan kalian di Bali, memintaku untuk dimadu, tapi aku yang dibilang mempermalukanmu? Di mana logikamu, Mas? Diam. Rian membentak, tangannya terangkat seolah ingin menamparku. Aku tidak bergeming. Mataku menatapnya tajam, menantang. Ayo, lakukan. Lakukan, Mas. Tambahkan KDRT dalam daftar dosamu. Biar lengkap. Rian menurunkan tangannya perlahan, napasnya memburu. Dia sadar, aku bukan Anissa yang dulu. Cukup, teriak Rian frustrasi. Aku muak dengan semua ini. Aku muak dengan sikapmu. Dia berbalik, menarik Bella yang masih terisak-terisak. Ayo, Bel. Kita pergi dari sini. Kita nggak perlu ada di rumah neraka ini. Yang tapi, Bella tampak ragu, mungkin rencananya untuk menguasai rumah gagal total. Kita cari apartemen malam ini juga. Dan aku pastikan, Rian menoleh ke arahku sekali lagi, matanya menyala penuh kebencian. Aku akan menikahi Bella secepatnya. Minggu depan. Aku nggak butuh izinmu lagi. Silakan, jawabku tenang. Urus saja surat-suratnya. Aku tunggu. Rian membanting pintu. Suaranya memekakkan telinga. Hening. Rumah itu kembali sunyi. Bei Sumi muncul dari dapur, wajahnya pias. Nyonya nggak apa-apa? Aku menatap pintu yang tertutup itu. Nggak apa-apa, Bei. Justru baru saja mau mulai. Aku kembali ke ruang kerjaku. Aku tidak menangis. Aku tidak menyesal. Yang ada hanyalah baja dingin yang telah menggantikan hatiku. Aku membuka laptop. Rian mengira dia kuat. Dia mengira perusahaannya, PT Jaya Abadi, yang dia bangun dari nol bersamaku. Ya, bersamaku, dengan uang dan koneksi awal dariku, adalah bentengnya. Dia lupa, aku yang merancang sistem hukum dan struktur modal di perusahaan itu. Aku adalah head of legal di salah satu firma hukum korporat terbesar di Jakarta. Aku tahu di mana letak setiap bom waktu dalam anggaran dasar perusahaannya. Selama seminggu ke depan, aku hidup dalam dua dunia. Siang hari, aku adalah Anissa, istri yang berduka, yang mengabari pengacaraku untuk memulai proses gugatan cerai secara diam-diam. Aku mulai mengumpulkan semua bukti perselingkuhan Rian dan Bella, termasuk foto liburan mereka di Bali. Malam hari, aku adalah sang hantu. Aku menelepon beberapa teman lama. Hacker etis yang berutang budi padaku. Analis keuangan yang dulu pernah kubantu kasus hukumnya. Aku butuh data, kataku di telepon. Semua transaksi mencurigakan di PT Jaya Abadi. Semua overinvoicing ke vendor bodong yang aku curigai Rian buat untuk menyembunyikan uang. Benar saja. Rian tidak sebersih yang kukira. Selama ini, dia diam-diam mengalirkan dana perusahaan ke rekening pribadi atas nama Bella. Dia pikir aku tidak akan tahu. Dan yang paling fatal, Rian akan melakukan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, bulan depan untuk mencari pendanaan baru. Dia butuh investor. Aku tersenyum. Game on. Hari pernikahan haram itu tiba. Aku tahu dari Amanda, juniorku,
yang kebetulan melihat undangan digitalnya tersebar di grup gosip. Mereka menikah siri lebih dulu, di sebuah venue kecil tapi mewah di puncak. Aku tidak datang. Aku punya acaraku sendiri. Tepat di jam, akad, mereka, ketika Rian mungkin sedang mengucapkan ijab kabulnya yang najis, aku sedang berada di depan laptopku. Aku menggunakan beberapa info proxy yang kumiliki. Aku menghubungi beberapa investor kakap yang berniat masuk ke perusahaan Rian. Aku tidak perlu memfitnah. Aku hanya memberikan data. Aku mengirimkan laporan anonim, tentu saja, ke email mereka. Laporan itu berisi analisis keuangan yang brutal. Tentang bagaimana laba perusahaan digelembungkan. Tentang bagaimana dana dialirkan secara ilegal oleh sang CEO, Rian, untuk kekasih gelapnya, Bella. Tentang risiko hukum yang akan dihadapi perusahaan. Di saat yang sama, aku membocorkan, sedikit, informasi kepada seorang jurnalis investigasi di sebuah majalah bisnis terkemuka. Ada dugaan fraud besar di PT Jaya Abadi. Coba kamu cek aliran dananya ke vendor bernama Bintang Gemilang. Itu vendor fiktif. Pemiliknya? Coba cari tahu siapa itu Bella. Sementara Rian dan Bella merayakan kemenangan mereka dengan anggur mahal di puncak, aku menekan tombol Enter. Aku baru saja melepaskan torpedo pertama ke kapal mereka. 2 hari kemudian, ponselku berdering. Itu Rian. Anissa, apa yang kamu lakukan? Suaranya terdengar panik, tidak ada lagi kemarahan, hanya ketakutan murni. Aku pura-pura bingung. Maksudmu, Mas? Aku lagi sibuk siapkan berkas perceraian kita. Kenapa? Investor-investor utamaku mundur. Tiba-tiba, dan ada artikel di majalah bisnis hari ini, mereka menuduhku menggelapkan dana. Aku memasang suara kaget. Astaga, Mas. Serius? Kok bisa? Kamu yang sabar, ya. Mungkin itu karma. Jangan bercanda, Anissa. Ini nggak lucu. Perusahaanku bisa hancur. Oh, ya? Kataku, suaraku kini kembali dingin. Baguslah. Biar kamu tahu rasanya jadi aku. Hancur. Kamu ini pasti perbuatanmu, tuduhnya. Aku nggak tahu kamu ngomong apa, Mas, kataku sambil melihat tumpukan dokumen di mejaku. Oh, iya. Selamat atas pernikahanmu, ya. Semoga pelakor barumu bisa bantu bayar utang-utang perusahaanmu yang sebentar lagi akan bangkrut. Klik. Kututup teleponnya. Di mejaku, sudah ada draft proposal pendirian perusahaan baru. Perusahaan konsultan hukum dan bisnis yang akan kunamai Nisa Mandiri Perkasa. Perusahaan yang akan bersaing langsung dan menghancurkan sisa-sisa kerajaan suamiku. Aku tersenyum. Ini baru permulaan. Kabar buruk adalah nyanyian merdu di telingaku. Seminggu setelah artikel investigasi itu terbit, PT Jaya Abadi, perusahaan yang dulu kubantu membangunnya, menjadi bangkai yang dikerubungi lalat. Para investor, yang tadinya mengantre, kini berlarian ke pintu keluar. RUPS yang direncanakan Rian menjadi ajang pembantaian. Alih-alih mendapat dana segar, dia justru dihujani mosi tidak percaya. Saham perusahaan anjlok. Rian, dalam kepanikan, mencoba menjual aset-asetnya untuk menutupi lubang, tapi reputasinya sudah telanjur busuk. Tidak ada yang mau berbisnis dengan CEO yang terbukti melakukan fraud. Para vendor fiktif, termasuk Bintang Gemilang, milik Bella, kini menjadi sorotan publik dan aparat. Dia meneleponku puluhan kali sehari. Panggilan, pesan suara, rentetan makian, lalu berganti menjadi permohonan. Anissa, tolong, cabut laporanmu. Aku tahu ini kamu. Nis, demi kenangan kita perusahaan ini anak kita. Bajingan kamu, Anissa. Kamu hancurkan aku. Aku tidak pernah menjawab satupun panggilannya. Aku hanya membiarkan pengacaraku yang bekerja. Proses perceraian kami berjalan secepat kilat. Dengan bukti foto liburan di Bali, rekaman CCTV Bella yang tinggal di rumah kami, dan yang paling kuat, bukti transfer dana perusahaan ke rekening pribadi Bella, Rian tidak punya celah. Dia tidak bisa mengelak. Posisi tawarku sempurna. Di ruang mediasi, aku melihatnya. Pria yang dulu gagah dan angkuh itu kini tampak kuyup. Lingkaran hitam di bawah matanya, rambut acak-acakan,
dan setelan jas yang terlihat kusut. Dia datang sendirian. Istri barunya, Bella, tidak terlihat. Mungkin terlalu sibuk mengamankan sisa-sisa aset yang bisa dia curi dari Ryan. Anissa? Panggilnya lirih saat kami duduk berhadapan. Aku minta maaf. Aku Vilaf. Aku menatapnya lurus. Dingin. Sudah terlambat, Mas. Aku akan ceraikan Bella. Aku janji. Kita bisa mulai lagi dari awal. Tolong, bantu aku selamatkan perusahaan. Aku tertawa. Selamatkan perusahaan? Perusahaan yang kamu gunakan untuk membiayai pelakor MU? Mas, dengar. Aku datang ke sini bukan untuk rujuk. Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku. Sidang putusan hari itu terasa seperti formalitas. Hakim mengetukkan palu. Tok, tok, tok. Aku, Anissa Setiarini, resmi bercerai dengan Ryan Aditama. Dan sesuai kesepakatan, yang lebih mirip penyerahan tanpa syarat dari pihaknya, seluruh harta Gonogini, termasuk rumah yang kami tempati, jatuh sepenuhnya ke tanganku sebagai ganti rugi atas fraud yang dia lakukan menggunakan aset bersama. Ryan keluar dari ruang sidang sebagai pria bangkrut. Dia kehilangan istri, dia kehilangan rumah, dan dia kehilangan perusahaan. Aku keluar dari ruang sidang, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tersenyum. Senyum yang tulus. Aku mengganti semua kunci rumahku. Bei Sumi membantuku mengeluarkan semua sisa barang Ryan dan Bella, yang ternyata masih ada beberapa, ke dalam kantong sampah hitam besar. Sebulan kemudian, di gedung perkantoran paling prestisius di Jakarta, sebuah plakat baru dipasang di lobi. Nisa Mandiri Perkasa, Legal Business Consulting. Aku mendirikan perusahaanku sendiri. Aku resign dari firma hukum lamaku dengan cara baik-baik, dan aku membawa serta beberapa klien kakap yang sudah telanjur percaya pada kemampuanku. Perusahaanku, Nisa Mandiri Perkasa, adalah antitesis dari PT Jaya Abadi. Perusahaanku bersih, profesional, dan tajam. Dan target pasarku? Sama persis dengan target pasar perusahaan Ryan. Kabar kebangkrutan PT Jaya Abadi akhirnya resmi diumumkan. Mereka dinyatakan pilot. Ryan tidak punya apa-apa lagi. Aku merayakannya. Bukan dengan pesta, tapi dengan bekerja lebih keras. Nisa Mandiri Perkasa, dengan cepat menyerap klien-klien yang ditinggalkan oleh perusahaan Ryan yang karam. Aku memberikan apa yang Ryan tidak bisa berikan, integritas. Aku mulai memamerkan kesuksesanku. Aku sengaja membeli penthouse baru yang mewah, hasil jerih payahku sendiri. Aku mengunggah fotonya di media sosial. Aku diundang menjadi pembicara di seminar-seminar bisnis bergengsi, berbicara tentang etika bisnis dan manajemen risiko. Sebuah tamparan telak untuk Ryan. Fotoku terpampang di majalah bisnis yang sama, yang bulan lalu memberitakan kehancurannya. Aku hidup di atas penderitaan mereka. Dan rasanya, sangat memuaskan. Suatu sore, aku sedang meeting dengan klien di sebuah kafe hotel bintang 5. Saat aku hendak pergi, mataku menangkap pemandangan yang memilukan sekaligus menggelikan. Di lobi hotel, di dekat pintu masuk ballroom tempat sebuah pameran perhiasan murah digelar, aku melihat mereka. Ryan dan Bella. Penampilan mereka jauh dari kata glamor. Ryan, memakai kemeja yang sama yang kulihat di ruang sidang, tampak sedang memelas, mencoba memberikan brosur kepada setiap tamu yang lewat. Dia jelas bekerja sebagai sales freelance untuk acara itu. Dan Bella. Sang mantan terindah, itu tampak kusam. Rambutnya tidak lagi brunette berkilau, tapi kering dan mulai menunjukkan warna aslinya di bagian akar. Riasannya tebal, tapi gagal menutupi kelelahannya. Dia berdiri di samping Ryan, mengipas-ngipas dengan brosur, mengeluh kepanasan. Mereka melihatku. Mata Ryan melebar. Ada kemarahan, malu, dan putus asa di sana. Bella menatapku dengan kebencian murni. Aku berhenti sejenak. Aku merapikan blazer sutra merah marunku. Aku tersenyum pada mereka. Senyum penuh kemenangan seorang ratu. Aku berjalan melewati mereka, meninggalkan jejak aroma parfum mahalku. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Harga diri mereka jatuh lebih keras daripada palu hakim di pengadilan. Melihat kesuksesanku, sementara mereka mengais remah-remah di lobi hotel, adalah hukuman yang lebih menyakitkan daripada penjara. Nyonya Anissa,
Sopirku membukakan pintu mobil mewahku. Jalan, Pak, kataku, sambil membetulkan kacamata hitamku. Di kaca spion, aku melihat mereka berdua masih mematung, menatap kepergianku. Kecil, tak berdaya, dan hancur. Malam itu, di apartemen studio sempit dan pengap di pinggiran Jakarta, Rian Aditama membanting brosur pameran perhiasan yang bahkan tidak laku setengahnya. Sialan! 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 Teriaknya, meninju dinding tipis apartemen. Bella tersentak kaget. Dia sedang membersihkan sisa riasan murahnya dengan kapas. Wajahnya, tanpa foundation tebal, terlihat lelah dan penuh bintik-bintik kemerahan. Berisik, Rian. Nanti didengar tetangga, desis Bella. Kamu pikir cuma kamu yang malu? Aku juga. Dia, Bella bahkan tidak sanggup menyebut namaku, dia sengaja pamer di depan kita. Dia menghinaku, Bel. Rian menjambak rambutnya sendiri, frustrasi. Dia jalan melewatiku seolah aku ini sampah. Dia, dengan mobil mewahnya, blazer sutranya, dan perusahaan barunya. Padahal dia bukan siapa-siapa tanpaku. Bella tertawa sinis, tawa yang kering dan penuh kebencian. Tanpamu? Kamu yang bodoh, Rian. Kamu lupa siapa yang kasih kamu modal awal dulu? Siapa yang buatkanmu perjanjian-perjanjian hukum sialan itu? Dia. Dan sekarang dia pakai semua keahliannya untuk menghancurkan kita. Lalu kita harus bagaimana? Bentak Rian. Kita sudah bangkrut. Tidak ada yang mau mempekerjakan aku lagi. Namaku hancur. Kita hidup dari komisi pameran-pameran murahan ini. Keheningan melanda ruangan itu. Hanya suara kipas angin berisik yang berputar di atas kepala mereka. Tiba-tiba, mata Bella berkilat. Ini adalah kilatan yang kukenal. Kilatan licik yang sama saat dia pertama kali datang ke rumahku. Kita nggak bisa melawannya secara terbuka, kata Bella pelan, suaranya seperti ular mendesis. Dia pintar. Dia pengacara. Tapi semua orang punya kelemahan. Rian menatapnya. Apa maksudmu? Perusahaan barunya. Nisa Mandiri Perkasa, Bella mengucapkan nama itu dengan jijik. Itu kebanggaannya. Itu senjatanya untuk pamer. Bagaimana kalau kebanggaan itu kita hancurkan? Hancurkan bagaimana? Kita nggak punya uang. Kita nggak punya koneksi. Kita nggak perlu itu, kata Bella. Dia mengambil ponselnya yang layarnya sudah retak. Kita hanya perlu membuat cerita. Kalau dia bisa menghancurkan reputasimu, kenapa kita nggak bisa menghancurkan reputasinya? Rencana busuk itu pun terbentuk. Mereka tidak punya sumber daya, tapi mereka punya kebencian. Rian masih ingat beberapa detail rahasia klien lama saat di PT Jaya Abadi, klien yang kini pindah ke perusahaanku. Dengan sisa uang yang mereka miliki, mereka pergi ke sebuah warnet kumuh di malam hari. Mereka membuat belasan akun media sosial palsu dan beberapa blog anonim. Malam itu, serangan dimulai. Judul blog, Wajah Asli Anissa Setiarini, Serigala Berbulu Domba di Nisa Mandiri Perkasa. Isinya adalah fitnah yang keji, namun dibungkus dengan sangat cerdik. Mereka memutarbalikkan fakta. Mereka menuduhku melakukan fraud di firma hukum lamaku, itulah sebabnya aku resign, faktanya aku resign baik-baik. Mereka menuduhku merebut klien PT Jaya Abadi dengan cara-cara kotor, membocorkan rahasia dagang Rian, padahal klien itu datang sendiri padaku setelah Rian bangkrut. Dan yang paling jahat, Rian membocorkan data rahasia salah satu klienku, data yang dia dapatkan saat masih menjadi suamiku, dan menuduh Nisa Mandiri Perkasa yang membocorkannya. Peringatan, tulis mereka di akhir. Jangan percaya Nisa Mandiri Perkasa. Data klien Anda tidak aman. Mereka tidak berhenti di situ. Bella, dengan liciknya, menghubungi seorang hacker amatiran yang dia kenal, membayarnya dengan sisa perhiasan palsu yang dia miliki. Tujuannya, meretas database klienku. Aku sedang meninjau kontrak besar keesokan harinya ketika asistenku, Rini, masuk ke ruanganku dengan wajah pucat. Bu Anissa, ada masalah? Katanya gemetar. Coba ibu cek beberapa blog dan media sosial. Nama ibu dan perusahaan hancur. Aku membuka laptopku. Satu persatu tautan itu kubuka. Amarahku tidak meledak. Justru, aku merasa dingin.
Sangat dingin. Amatir, dasisku. Lalu, panggilan kedua datang. Kali ini dari tim itku. Bu, ada upaya peretasan besar-besaran ke server kita semalam. Mereka mencoba menembus firewall data klien. Beruntung, sistem kita menahannya. Tapi mereka sangat agresif. Aku menutup laptopku. Rian dan Bella. Siapa lagi? Mereka sudah jatuh miskin, tapi masih berani bermain api. Mereka pikir aku akan panik. Mereka pikir aku akan sibuk membuat klarifikasi, menyangkal ke sana kemari. Mereka salah. Rini, panggilku. Iya, Bu. Tolong panggilkan Pak Dharma, kataku, menyebut nama investigator swasta terbaik di kota, dan klien lamaku. Bilang padanya, aku punya pekerjaan baru untuknya. Dan siapkan tim hukum internal. Kita tidak akan membuat klarifikasi. Lalu, kita akan apa, Bu? Aku menatap pemandangan kota Jakarta dari jendela penthouse officeku. Kita akan menjebak tikus, kataku. Lacak semua jejak digital blog ini, akun palsu ini, dan sumber serangan peretasan itu. Jangan ditutup dulu. Biarkan mereka merasa berhasil. Aku mau dapatkan alamat IP mereka, lokasi warnet tempat mereka mengunggah, bukti transaksi mereka ke hacker, semuanya. Aku tersenyum tipis. Mereka pikir mereka sedang menghancurkanku. Padahal, mereka sedang menggali lubang kubur mereka sendiri. Dan kali ini, aku memutar kursiku menghadap Rini. Aku akan pastikan mereka terkubur di dalamnya. Di penjara. Investigator swasta yang kutugaskan, Pak Dharma, bekerja lebih cepat dari yang kuduga. Dia dan timnya, ditambah dengan keahlian tim IT internal perusahaanku, tidak butuh waktu lama untuk menguliti rencana amatir Rian dan Bella. 3 hari setelah aku memberi perintah, Pak Dharma duduk di ruanganku, meletakkan sebuah map tebal berwarna coklat di atas meja mahoganiku. Sesuai dugaan Anda, Bu Anissa, katanya dengan tenang. Mereka amatir. Tapi nekat. Aku membuka map itu. Isinya adalah musik di mataku. Laporan itu merinci segalanya. Jejak digital dari blog-blog pencemaran nama baik itu terlacak ke satu lokasi, sebuah warung internet, warnet, 24 jam di daerah Palmerah, dekat dengan apartemen studio sempit yang kini mereka tinggali. Mereka cukup bodoh untuk menggunakan warnet yang sama 4 kali, lanjut Pak Dharma. Dan kami berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari pemilik warnet. Wajah Rian dan Bella terlihat sangat jelas, di jam yang sama saat unggahan fitnah itu dipublikasikan. Selanjutnya, data peretasan. Si hacker amatiran itu, kata Pak Dharma sambil menunjuk lampiran kedua, namanya Cyberbu 88. Nama aslinya, Rizky. Usia 19 tahun, masih kuliah. Dia dibayar oleh Bella. Bagaimana Anda tahu? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Rizky mungkin hacker, tapi Bella bukan bendahara yang pintar. Dia mentransfer uang bayaran ke Rizky menggunakan rekening bank atas namanya sendiri. Bella Anastasia. Bukti transfernya ada di sini. Aku menutup map itu. Sempurna. Rini, panggilku lewat intercom. Iya, Bu. Batalkan semua jadwalku sore ini. Siapkan mobil. Dan hubungi Kombes Arifin di Polda Metro Jaya. Bilang padanya, tikusnya sudah siap ditangkap dan aku punya semua umpannya. Kombes Arifin adalah klien lamaku. Seorang polisi jujur yang berutang budi padaku karena pernah kubantu membersihkan namanya dari fitnah internal. 1 jam kemudian, aku sudah duduk di ruangannya, map coklat itu kini ada di mejanya. Dia mempelajarinya dengan saksama. Wajahnya mengeras. Ini bukan sekadar fitnah, Anissa. Ini sudah masuk UU ITE, pencurian data, dan konspirasi untuk menghancurkan bisnis. Bukti-buktimu ini lebih dari cukup. Aku tidak mau mereka hanya ditangkap, Pak, kataku dingin. Aku mau mereka ditangkap basah. In flagranti delicto. Kombes Arifin menatapku. Maksudmu? Tim itku masih memonitor mereka. Blog-blog itu masih aktif. Mereka pasti akan login lagi untuk menyebar lebih banyak kebohongan. Hacker itu pasti akan mencoba menyerang serverku lagi malam ini. Mereka sedang putus asa karena fitnah mereka tidak mempan.
Kombes Arifin tersenyum tipis. Aku mengerti. Kamu mau kita gerebek saat mereka sedang beraksi? Tepat, jawabku. Rencana pun disusun. Tim siber kepolisian segera bergerak senyap. Malam itu, aku tidak di rumah. Aku berada di dalam sebuah mobil command center tak bertanda milik kepolisian, diparkir di seberang jalan dari warnet kumuh di Palmerah itu. Kombes Arifin ada di sampingku, memonitor radio komunikasi. Pukul 20.30, tim ITKU memberi kabar. Target online. Hacker, Cyberbu 88, sedang mencoba menembus server kita lagi. Tahan dia, perintahku. Biarkan dia sibuk. Jangan sampai berhasil, tapi jangan juga diputus. Pukul 20.45, tim pengintai di depan warnet memberi kabar. 2 target, Rian dan Bella, baru saja masuk ke bilik nomor 7. Aku menahan napasku. Tunggu, kata Kombes Arifin. Kita perlu bukti mereka sedang mengakses konten ilegal itu. 5 menit terasa seperti 1 jam. Pukul 20.50. Konfirmasi, Bu, Pak, kata tim ITKU. IP warnet bilik 7 baru saja login ke panel admin blog, wajah asli Anissa Setiarini. Mereka sedang mengetik unggahan baru. Kombes Arifin mengangkat radionya. Tim Alpha, Bravo, serbu. Aku tidak bisa melihat ke dalam warnet, tapi aku bisa mendengar suaranya. Pintu didobrak. Teriakan. Polisi, jangan bergerak. Tiarap semuanya. 5 menit kemudian, pintu warnet itu terbuka. 2 orang diseret keluar oleh petugas berseragam. Tangan mereka diborgol ke belakang. Rian. Dia tampak syok berat. Wajahnya pucat pasi, kemeja murahnya kusut. Dia melihat ke sekeliling dengan panik sebelum matanya terkunci pada mobil tempatku duduk. Lalu Bella. Rambutnya acak-acakan. Dia tidak menangis. Dia berteriak, "Lepaskan aku. Ini salah Pak. Lepaskan. Kami dijebak." Rian, menyadari situasinya, mulai meronta. Keluar kamu, anjing. Ini semua rencanamu, kan? Dia diseret paksa masuk ke mobil polisi. Di saat yang sama, di lokasi berbeda, tim lain menggerebek kamar kos Rizky, si hacker amatir. Dia ditangkap dengan laptop yang masih terbuka, menunjukkan upayanya meretas, Nisa Mandiri Perkasa. Misi selesai. Kombes Arifin menoleh padaku. Selesai, Bu Anissa. Kami akan proses mereka. Dengan bukti sekuat ini, pencemaran nama baik, peretasan, pencurian data mereka akan mendekam lama. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Aku keluar dari mobil komando, berdiri di trotoar. Udara malam Jakarta terasa segar. Aku melihat mobil polisi yang membawa Rian dan Bella melaju kencang, sirenenya meraung-raung, menghilang di kegelapan malam. Mereka pikir mereka bisa menghancurkanku dengan cara kotor. Mereka lupa. Aku yang menulis buku peraturan tentang permainan kotor. Aku mengambil ponselku. Bukan untuk menelepon siapapun. Aku hanya ingin melihat pantulan wajahku di layar yang gelap. Wajah seorang wanita yang akhirnya bahagia. Bei Sumi, aku menelepon ke rumah. Tolong siapkan air hangat. Aku segera pulang. Proses hukum Rian Aditama dan Bella Anastasia tidak berjalan lama. Dengan barang bukti yang begitu telat, rekaman CCTV, jejak digital yang tak terbantahkan, bukti transfer bank, dan pengakuan si hacker amatir yang memutuskan untuk bekerja sama demi keringanan hukuman, mereka berdua tidak bisa mengelak. Aku tidak menghadiri setiap sesi persidangan. Aku hanya hadir di awal, sebagai saksi korban, untuk memberikan keteranganku. Di ruang sidang itu, aku melihat mereka lagi. Kali ini, bukan di lobi hotel atau warnet kumuh, tapi di kursi pesakitan, mengenakan rompi tahanan oranye yang kusam. Pemandangan yang jauh lebih memuaskan. Bella, yang kini tanpa make-up dan rambut palsunya, tampak seperti orang asing. Wajahnya pucat dan tirus. Dia terus-menerus menunduk, sesekali melemparkan tatapan benci ke arahku. Rian, di sisi lain, tampak hancur total. Pria yang dulu angkuh itu kini hanya bayangan. Dia mencoba menatapku dengan tatapan memelas, mungkin berharap belas kasihan terakhir. Aku menatapnya balik. Lurus, dingin, tanpa emosi.
Aku menceritakan semua perbuatannya, dari perselingkuhan, penipuan dana perusahaan, hingga fitnah dan upaya peretasan. Suaraku stabil dan jelas. Pengacara mereka mencoba memutarbalikkan fakta, mengatakan ini adalah dendam istri yang cemburu. Hakim ketua, seorang wanita parubaya yang bijaksana, memotongnya. Fokus pada buktinya, penasihat hukum. Dan buktinya sangat memberatkan klien Anda. Selama sisa persidangan, aku membiarkan tim hukumku dan jaksa penuntut umum yang bekerja. Aku kembali fokus pada Nisa Mandiri Perkasa, yang justru semakin melejit namanya setelah kasus ini terungkap. Klien-klien baru berdatangan, mereka melihatku sebagai simbol integritas dan ketangguhan. Hari putusan akhirnya tiba. Kali ini, aku datang. Aku duduk di barisan depan, mengenakan dress biru navy terbaikku. Aku ingin melihat wajah mereka saat palu diketuk. Ruang sidang penuh. Media meliput kasus ini sebagai balas dendam elegan sang mantan istri. Hakim membacakan putusannya. Terdakwa Rian Aditama dan terdakwa Bella Anastasia, suara hakim menggema, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, peretasan, dan pencucian uang secara bersama-sama. Jantungku berdebar pelan, menunggu. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Rian Aditama dengan pidana penjara selama 10 tahun. Rian terperangah. Tubuhnya lemas seketika, seolah tulang-tulangnya dicabut. Tidak, Yang Mulia. Dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Bella Anastasia sebagai otak dari pencemaran nama baik dan peretasan dengan pidana penjara selama 12 tahun. Bella histeris. Dia menjerit, menunjuk-nunjuk ke arahku. Ini tidak adil. Dia yang menjebak kami. Anissa, Kamu iblis. aku akan membunuhmu saat aku keluar. Iblis. Petugas keamanan segera membekuknya dan menyeretnya keluar. Rian hanya bisa menangis dalam diam, wajahnya ditutup di kedua tangannya. Hancur. Tok, tok, tok. Palu hakim diketuk. Keadilan telah ditegakkan. Aku berjalan keluar dari ruang sidang. Para wartawan mengerubungiku. Bu Anissa, bagaimana perasaannya? Bu, apakah Anda puas dengan hukumannya? Aku berhenti sejenak di depan puluhan kamera. Aku tersenyum tipis. Saya tidak puas, kataku, membuat semua orang terdiam. Saya bukan orang yang puas melihat penderitaan orang lain. Tapi hari ini, aku menatap lurus ke salah satu kamera, hukum telah bekerja. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran. Aku berjalan menembus kerumunan, masuk ke dalam mobilku yang sudah menunggu. Saat pintu mobil tertutup dan keramaian itu teredam, aku menghela napas panjang. Napas yang paling lega dalam hidupku. Beban itu terangkat. Bukan hanya beban pengkhianatan, tapi beban kemarahan dan dendam. Semuanya selesai. Aku tidak lagi hidup untuk membalas dendam. Aku sudah menang. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menjual penthouseku. Aku juga menjual rumah lama yang penuh kenangan buruk itu. Aku membeli sebuah rumah baru di kawasan yang lebih tenang, dengan taman yang luas. Aku membawa Bei Sumi bersamaku, memberinya kamar terbaik di rumah itu. Nisa Mandiri Perkasa tetap berjalan, tapi aku mulai mendelegasikan lebih banyak. Aku mulai mengambil cuti. Aku mulai melukis lagi, hobi lamaku yang terbengkalai. Aku mengadopsi 2 ekor kucing lucu. Hidupku damai. Aku menemukan kebahagiaanku lagi, bukan dari kehancuran orang lain, tapi dari kedamaian batinku sendiri. Terkadang, aku mendengar kabar. Rian di penjara menjadi sangat pendiam dan depresi. Bella, sebaliknya, menjadi biang keladi keributan di lapas wanita. Mereka berdua membusuk di tempat yang mereka siapkan untuk diri mereka sendiri. Aku menutup berita itu. Mereka bukan lagi bagian dari hidupku. Aku bahagia. Dan itu adalah balas dendam terbaikku. 10 tahun berlalu sejak palu hakim diketuk. 1 dekade. Waktu yang cukup untuk mengubah segalanya. Nisa Mandiri Perkasa, perusahaan yang kubangun dari puing-puing pengkhianatan, kini menjulang di jantung kawasan bisnis Jakarta. Bukan lagi sekadar firma konsultasi, tapi sebuah korporasi multisektor yang disegani. Wajahku tak jarang menghiasi sampul majalah bisnis, bukan sebagai korban,
atau mantan istri, tapi sebagai salah satu CEO wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara. Rumahku dengan taman yang luas kini terasa semakin hidup. Bei Sumi, yang sudah kuanggap seperti ibuku sendiri, menikmati masa tuanya dengan damai, merawat kebun mawar kesayangannya. 2 kucingku kini bertambah menjadi 4. Dan aku menemukan cinta lagi. Bukan cinta yang menggebu-gebu dan membutakan seperti dulu, tapi cinta yang tenang dan dewasa. Dia, David, seorang arsitek ternama yang kutemui di sebuah pameran seni. Dia mencintai lukisanku sebelum dia tahu siapa aku. Dia memegang tanganku, bukan untuk memilikiku, tapi untuk mendampingiku. Hidupku sempurna? Tidak. Tapi hidupku utuh. Lalu, suatu hari, sebuah notifikasi berita muncul di ponselku saat aku sedang menyeruput teh di tamanku. Judulnya kecil, nyaris terkubur berita politik. Mantan pengusaha Rian Aditama bebas bersyarat setelah 10 tahun. Aku menatap nama itu. Rian Aditama. Nama yang terasa begitu asing. Aku tidak merasakan amarah. Tidak ada dendam. Yang kurasakan hanyalah kehampaan. Dia bukan siapa-siapa lagi bagiku. Aku bahkan tidak mengklik tautan berita itu. Aku kembali menikmati tehku. Di hari yang sama, di depan gerbang penjara Cipinang, seorang pria kurus berambut uban melangkah keluar. Dia memicingkan mata ke arah sinar matahari, tampak bingung. Dia adalah Rian. Dia keluar membawa tas kain kecil. Tidak ada yang menjemput. Dia berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya tiba di pusat kota. Dan di sana, dia melihatnya. Di atas gedung pencakar langit yang megah, terpampang logo, NMP, Nisa Mandiri Perkasa. Di bawahnya, di layar LED raksasa, wajahku sedang tersenyum, mengiklankan program filantropi terbaru perusahaanku. Rian terduduk di trotoar. Dia tidak menangis. Dia hanya menatap. Menatap semua yang seharusnya menjadi miliknya, semua yang dia buang demi wanita yang kini bahkan tak dia pedulikan lagi. Dia kini hanya debu di bawah kemegahan yang kubangun. 2 tahun setelah itu, Bella Anastasia bebas. Dia keluar dari penjara wanita dengan tatapan yang masih penuh kebencian. Lebih tua, lebih keras, namun sama liciknya. Dia mencoba mencari Rian, namun Rian telah menghilang, menjadi gelandangan atau buruh kasar entah di mana. Lalu, dia mencoba mencariku. Dia datang ke lobi NMP Tower, berteriak-teriak menuntut untuk bertemu denganku. Anissa, keluar kamu, iblis, kembalikan hidupku. Dia bahkan tidak berhasil melewati pintu putar. Tim keamanan, yang sudah kulatih untuk situasi seperti ini, menanganinya dengan profesional. Mereka tidak menyakitinya. Mereka hanya mengawalnya keluar, seperti mengusir pengemis yang mengganggu. Bella menatapku di dalam mobilku yang kebetulan baru tiba. Aku menatapnya balik dari balik kaca anti peluru. Dia menjerit, menggedor-gedor kaca, tapi aku tak bisa mendengar suaranya. Wajahnya menua dan penuh amarah. Aku tidak tersenyum. Aku hanya memberi isyarat pada sopirku untuk terus jalan. Dia tidak penting. Mereka berdua tidak penting. Saat mobilku masuk ke basement mewah kantorku, aku melihat pantulan diriku di cermin. Aku bahagia, sukses, dan damai. Aku teringat malam di mana aku menyiram Bella dengan air kobokan. Aku teringat hari di mana aku menghancurkan saham Rian. Aku teringat jeritan mereka di ruang sidang. Dulu, aku berpikir balas dendam adalah tujuanku. Kini aku sadar, balas dendam bukanlah tujuanku. Itu hanyalah proses pembersihan. Hidupku yang indah saat ini, inilah kemenangan yang sesungguhnya. Mereka boleh saja bebas dari penjara fisik, tapi mereka akan selamanya terpenjara dalam penyesalan dan kebencian. Sementara aku bebas. Benar-benar bebas. 5 tahun kemudian, panggung itu milikku. Bukan panggung bisnis, tapi sebuah galeri seni bergengsi di pusat kota. Malam ini adalah malam pembukaan pameran tunggal lukisanku. Karya-karya yang dulu hanya kutumpahkan di kanvas tersembunyi di penthouse lamaku, kini dinikmati publik. Seorang kritikus seni ternama menjabat tanganku erat. Anissa, katanya tulus, karyamu ada kedalaman di sana. Aku bisa melihat ada badai yang telah berlalu, namun yang tersisa di kanvasmu hanyalah kedamaian dan kekuatan. Aku tersenyum. Anda melihatnya dengan tepat.
Badai itu perlu untuk membuat pelangi hari ini. David merangkul pinggangku, matanya bersinar bangga. Dia pelukis terbaik yang ku kenal, bisiknya padaku, membuatku tertawa kecil. Di sudut galeri, aku melihat Bei Sumi, kini di kursi roda namun tetap bugar, tersenyum haru. Di sampingnya, Rini, asistenku yang setia, yang kini telah menjadi COO, Nisa Mandiri Perkasa, bertepuk tangan paling keras. Inilah keluargaku. Inilah hidupku. Di tengah keramaian itu, aku teringat sesuatu. Pagi tadi, aku membaca berita online. Sebuah berita kecil di kolom kriminal tentang seorang gelandangan tanpa identitas yang ditemukan meninggal di kolong jembatan karena sakit liver akut. Ciri-cirinya samar-samar mengingatkanku pada Rian. Di halaman yang sama, ada berita tentang kerusuhan kecil di lapas wanita. Dipicu oleh seorang narapidana bernama Bella yang mencoba kabur, namun gagal total dan justru menambah masa hukumannya. Aku membaca kedua berita itu sambil menyeruput kopiku. Lalu aku menutup tabletku dan berangkat mempersiapkan pameranku. Malam ini, di galeri ini, dikelilingi oleh cinta, seni, dan orang-orang terkasih, aku sadar. Balas dendamku bukan hanya menang. Balas dendamku bukan hanya sukses. 10 tahun berlalu sejak palu hakim diketuk. 1 dekade. Waktu yang cukup untuk mengubah segalanya. Nisa Mandiri Perkasa, perusahaan yang kubangun dari puing-puing pengkhianatan, kini menjulang di jantung kawasan bisnis Jakarta. Bukan lagi sekadar firma konsultasi, tapi sebuah korporasi multisektor yang disegani. Wajahku tak jarang menghiasi sampul majalah bisnis, bukan sebagai korban atau mantan istri, tapi sebagai salah satu CEO wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara. Rumahku dengan taman yang luas kini terasa semakin hidup. Bei Sumi, yang sudah kuanggap seperti ibuku sendiri, menikmati masa tuanya dengan damai, merawat kebun mawar kesayangannya. 2 kucingku kini bertambah menjadi 4. Dan aku menemukan cinta lagi. Bukan cinta yang menggebu-gebu dan membutakan seperti dulu, tapi cinta yang tenang dan dewasa. Dia, David, seorang arsitek ternama yang kutemui di sebuah pameran seni. Dia mencintai lukisanku sebelum dia tahu siapa aku. Dia memegang tanganku, bukan untuk memilikiku, tapi untuk mendampingiku. Hidupku sempurna? Tidak. Tapi hidupku utuh. Lalu, suatu hari, sebuah notifikasi berita muncul di ponselku saat aku sedang menyeruput teh di tamanku. Judulnya kecil, nyaris terkubur berita politik. Mantan pengusaha Rian Aditama bebas bersyarat setelah 10 tahun. Aku menatap nama itu. Rian Aditama. Nama yang terasa begitu asing. Aku tidak merasakan amarah. Tidak ada dendam. Yang kurasakan hanyalah kehampaan. Dia bukan siapa-siapa lagi bagiku. Aku bahkan tidak mengklik tautan berita itu. Aku kembali menikmati tehku. Di hari yang sama, di depan gerbang penjara Cipinang, seorang pria kurus berambut uban melangkah keluar. Dia memicingkan mata ke arah sinar matahari, tampak bingung. Dia adalah Rian. Dia keluar membawa tas kain kecil. Tidak ada yang menjemput. Dia berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya tiba di pusat kota. Dan di sana, dia melihatnya. Di atas gedung pencakar langit yang megah, terpampang logo NMP, Nisa Mandiri Perkasa. Di bawahnya, di layar LED raksasa, wajahku sedang tersenyum, mengiklankan program filantropi terbaru perusahaanku. Rian terduduk di trotoar. Dia tidak menangis. Dia hanya menatap. Menatap semua yang seharusnya menjadi miliknya, semua yang dia buang demi wanita yang kini bahkan tak dia pedulikan lagi. Dia kini hanya debu di bawah kemegahan yang kubangun. 2 tahun setelah itu, Bella Anastasia bebas. Dia keluar dari penjara wanita dengan tatapan yang masih penuh kebencian. Lebih tua, lebih keras, namun sama liciknya. Dia mencoba mencari Rian, namun Rian telah menghilang, menjadi gelandangan atau buruh kasar entah di mana. Lalu, dia mencoba mencariku. Dia datang ke lobi NMP Tower, berteriak-teriak menuntut untuk bertemu denganku. Anissa, keluar kamu, iblis, kembalikan hidupku. Dia bahkan tidak berhasil melewati pintu putar. Tim keamanan,
yang sudah kulatih untuk situasi seperti ini, menanganinya dengan profesional. Mereka tidak menyakitinya. Mereka hanya mengawalnya keluar, seperti mengusir pengemis yang mengganggu. Bella menatapku di dalam mobilku yang kebetulan baru tiba. Aku menatapnya balik dari balik kaca anti peluru. Dia menjerit, menggedor-gedor kaca, tapi aku tak bisa mendengar suaranya. Wajahnya menua dan penuh amarah. Aku tidak tersenyum. Aku hanya memberi isyarat pada sopirku untuk terus jalan. Dia tidak penting. Mereka berdua tidak penting. Saat mobilku masuk ke basement mewah kantorku, aku melihat pantulan diriku di cermin. Aku bahagia, sukses, dan damai. Aku teringat malam di mana aku menyiram Bella dengan air kobokan. Aku teringat hari di mana aku menghancurkan saham Rian. Aku teringat jeritan mereka di ruang sidang. Dulu, aku berpikir balas dendam adalah tujuanku. Kini aku sadar, balas dendam bukanlah tujuanku. Itu hanyalah proses pembersihan. Hidupku yang indah saat ini, inilah kemenangan yang sesungguhnya. Mereka boleh saja bebas dari penjara fisik, tapi mereka akan selamanya terpenjara dalam penyesalan dan kebencian. Sementara aku bebas. Benar-benar bebas. 5 tahun kemudian, panggung itu milikku. Bukan panggung bisnis, tapi sebuah galeri seni bergengsi di pusat kota. Malam ini adalah malam pembukaan pameran tunggal lukisanku. Karya-karya yang dulu hanya kutumpahkan di kanvas tersembunyi di penthouse lamaku, kini dinikmati publik. Seorang kritikus seni ternama menjabat tanganku erat. "Anissa," katanya tulus, "karyamu ada kedalaman di sana. Aku bisa melihat ada badai yang telah berlalu, namun yang tersisa di kanvasmu hanyalah kedamaian dan kekuatan." Aku tersenyum. Anda melihatnya dengan tepat. Badai itu perlu untuk membuat pelangi hari ini. David merangkul pinggangku, matanya bersinar bangga. "Dia pelukis terbaik yang kukenal," bisiknya padaku, membuatku tertawa kecil. Di sudut galeri, aku melihat Bei Sumi, kini di kursi roda namun tetap bugar, tersenyum haru. Di sampingnya, Rini, asistenku yang setia, yang kini telah menjadi COO, Nisa Mandiri Perkasa, bertepuk tangan paling keras. Inilah keluargaku. Inilah hidupku. Di tengah keramaian itu, aku teringat sesuatu. Pagi tadi, aku membaca berita online. Sebuah berita kecil di kolom kriminal, tentang seorang gelandangan tanpa identitas yang ditemukan meninggal di kolong jembatan karena sakit liver akut. Ciri-cirinya samar-samar mengingatkanku pada Rian. Di halaman yang sama, ada berita tentang kerusuhan kecil di lapas wanita. Dipicu oleh seorang narapidana bernama Bella yang mencoba kabur, namun gagal total dan justru menambah masa hukumannya. Aku membaca kedua berita itu sambil menyeruput kopiku. Lalu aku menutup tabletku dan berangkat mempersiapkan pameranku. Malam ini, di galeri ini, dikelilingi oleh cinta, seni, dan orang-orang terkasih, aku sadar. Balas dendamku bukan hanya menang. Balas dendamku bukan hanya sukses. Balas dendam terbaikku adalah melupakan mereka. Dan aku, Anissa Setiarini, akhirnya telah benar-benar melupakan mereka. Aku menang. 2 tahun lagi berlalu. Bintang kini berusia 4 tahun, seorang gadis kecil yang cerdas dan penuh tawa. David, suamiku, baru saja memenangkan penghargaan arsitektur internasional untuk desain Museum Harapan yang dia rancang, sebuah proyek filantropi yang didanai penuh oleh Yayasan Nisa Mandiri. Nisa Mandiri Perkasa kini telah merambah ke Eropa dan Amerika, namun fokus utamaku bukan lagi pada rapat direksi. Aku telah menyerahkan operasional harian sepenuhnya pada Rini yang menjalankannya dengan brilian. Aku menemukan kebahagiaan terbesarku di tempat lain. Pagi ini, aku tidak berada di ruang rapat. Aku berada di sebuah pantai pribadi di pulau kami sendiri. Aku tertawa melihat bintang mengejar ombak kecil, sementara David membuat istana pasir bersamanya. Di teras villa, Bei Sumi tersenyum sambil membawakanku segelas jus kelapa muda. Inilah kesuksesan. Bukan gedung pencakar langit. Bukan miliaran di rekening bank. Kesuksesan adalah tawa putriku. Kesuksesan adalah genggaman tangan David yang hangat. Kesuksesan adalah kedamaian Bei Sumi. Kesuksesan adalah kebebasanku untuk memilih. Memilih untuk melukis, memilih untuk berlibur,
Memilih untuk bahagia. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Rini, Bella Anastasia meninggal di penjara karena perkelahian. Aku membaca pesan itu. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan asinnya udara laut. Lalu aku meletakkan ponselku, mode senyap. Aku berjalan ke pantai, menghampiri suami dan putriku. Aku memeluk mereka berdua. Masa lalu itu telah benar-benar mati. Terkubur selamanya. Di bawah langit biru yang tak berbatas, dikelilingi keluargaku, aku, Anissa Setyarini, adalah definisi dari kemenangan sejati. Hidupku adalah mahakarya terbaikku.